فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الحافظ Abdul Ghani Al-Maqdasi rahimahullah, babul iddah. Bukan uddah. Kalau uddah apa? Persiapan. Kalau iddah itu janji, tapi iddah yaitu bilangan apa ini? Ya, masa penantian setelah perceraian atau setelah ditinggal mati dan semacam itu. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-iddah bi kasril ainil muhmalah. Memang ain bukan ghain dan dikasrohkan, dan apa, dalnya ditasdid. Ma'khudun minal adad, bilangan, bi fathid dal. Li anna azminatal iddah mahsurah, karena bilangan iddah, masa-masa iddah itu memang terbatasi. Ya, bahkan tidak sampai 1 tahun. Kalau di masa jahiliyah sampai 1 tahun. Kalau masa Islam masing-masing ada perinciannya. Wahiyya tarabbusul mar'atil mahdudu syar'an, yaitu masa penantian seorang wanita yang dibatasi mahdud secara syariat. Anit tazwij, yaitu apa? Menanti dari pernikahan yang berikutnya. Ba'da firaqi zaujiha, setelah berpisah dari suaminya. Wal aslu fi, asal tentang adat iddah adalah, dalil tentang iddah adalah alkitab wa sunnah wal ijma. Sering dalam kitab fikih kalau dikatakan al aslu itu maksudnya adalah wad dalilu fi. Fa ammal kitab, ini fa tafsiliyah. Karena apa? Ini dalam kitab, dalam pembahasan balaghah dikatakan apa? Al-lafu wa nasrul murattab. Setelah pembahasan secara penyebutan secara global, kemudian penyebutan secara terperinci, secara urut-urutan. Adapun dalil dari Al-Qur'an, famithlu qaulihi ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin, dan para wanita yang ditalak mereka menantikan diri mereka sendiri. Ini khobar, pola ayatnya khobar, tetapi yuridu bihil insya, yaitu apa itu? Wal yatarabbasna al mutallaqatu, hendaknya para wanita yang ditalak mereka menanti, dan seterusnya. Jadi ini ayatnya polanya berita, tapi maksudnya adalah perintah. Untuk apa didatangkan dengan pola berita? Sebagai kewajiban yang sangat ditekankan. Makanya saking ditaatinya, seakan-akan saking ditaatinya perintah ini, sehingga Allah tinggal memberitakan saja. Jadi ini perintah yang amat kuat, sebagaimana itu dibahas dalam usul fikih. Bukan sekedar berita, ini perintah yang sangat kuat. Perintah yang sangat kuat ini aja masih banyak yang melanggar. Sedang apa? Begitu cerai sudah langsung ada yang melamar, begitu cerai sudah ada yang langsung menikah. Ini salah. Wanita wajib ada iddahnya. Untuk apa? Boleh jadi untuk menghormati suaminya, boleh jadi untuk memastikan bahwasanya rahimnya itu sedang kosong. Sebagaimana dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, di antara hikmah iddah. Makanya Allah betul-betul menjaga kehormatan, menjaga kebaikan. Allah mewajibkan untuk adanya iddah. Mestinya tidak dilanggar, tapi banyak case-case itu ditanyakan kepada para fuqaha, ini gimana? Ini setelah 3 tahun kami baru menyadari kami keliru. Itulah ruginya beramal sebelum belajar. Na'udzubillah. Sudah beramal langsung kawin aja, padahal masa iddah itu ada dalam Quran. Wa ghairiha, dan ayat yang lain. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah, fakatsiratun jidda, maka banyak sekali. Iya, pembahasan iddah dalil banyak sekali dari sunnah. Minha ma taqaddam, di antaranya adalah dalil yang telah berlalu pembahasannya. Mungkin apa? Hadis Fatimah bintu Qais itu. Nabi menyuruh iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Min amrihi, ini ada di sini. Min amrihi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, yaitu berupa perintahnya Nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais, anta tadda fi baiti Ummi Syarik, untuk melakukan iddah di rumah Ummi Syarik. Kemudian apa? Disuruh pindah ke Ibnu Ummi Maktum.
Dalil yang ketiga, wa ajma'al ulama'u 'alaiha. Para ulama bersepakat tentang ini, iddah itu ada. Tayyib, istinadan ila nususil kitabi wa sunnatil katsirah, karena bersandarkan kepada nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang banyak. Jadi ijma itu pasti ada dalilnya. Mungkin dari Quran, mungkin dari sunnah, mungkin istimbat dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kalau tak salah dulu Anda dapatkan dalam kitab Ad-Darariyul Mudhiyah. Tayyib, ijma kalau mutayaqqan pasti apa? Ada dalilnya. Wa qad ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala hadhil iddata tatarabbasu fiha al-mufaraqah. Baik. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan iddah ini sebagai masa untuk wanita yang mengalami perpisahan tadi menantikan. Lihi kamin wa asrarin azimah, karena ada hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang agung. Toyib. Nah, kalau begitu cerai langsung kawin, boleh jadi setelah 9 bulan mereka bingung, kenapa anak ini masih anak laki-laki yang lama, saya pening lah. Nah, makanya belajar dulu, jangan asal kawin. Akhirnya nanti jadi khilaf, jadi perpecahan lagi. Toyib. Takhtalifu bi ikhtilafi halil mufaraqah. Boleh mufaraqah, boleh mufariqah, tergantung bagaimana kita memaknai wanita yang disebutkan di sini. Keadaannya berbeza dengan perbezaan situasi dari wanita yang mengalami perpisahan itu tadi. Faminha, di antaranya apa? Di antara hikmahnya al-ilmu bi bara'atir rahim, yaitu mengetahui bersihnya rahim wanita tadi. Karena Nabi melarang menyirami tanaman orang lain. Sementara anak adalah tanaman, kita adalah sebagai apa? Penanam. Sementara wanita, Allah Ta'ala mengatakan sebagai haras, yaitu apa? Pertanian, tempat menanam, tempat bercocok tanam. Ada keberkahan yang besar di dalam pertanian. Nah, kita dilarang menyirami tanaman orang lain. Tapi ini dalam masalah apa? Pernikahan. Jangan kemudian diambil, oh ini Nabi melarang berarti tak boleh saya bantu engkau menyiram-nyiram situ. Ini pembahasannya lain. Dohiriyah, tapi jangan sampai separah itu. Li alla yajtami ama'ul wati'aini fi rahimin wahid, agar tidak terkumpul air mani dari dua lelaki di dalam satu rahim. Iya, manusia bukan kucing. Kalau kucing memang apa? Lahir anak yang warna-warni. Karena memang apa? Suaminya beraneka ragam. Manusia punya kehormatan. Maka ikut syariat biar terjaga kehormatan itu. Nanti kasihan anaknya. Fatahtalit, ini maktub kemana? Fatahtalitol ansab, karena ini akan menyebabkan nasab itu bercampur baur, tak boleh. Wa fi ikhtilatiha asyarru wal fasad, di dalam percampurannya akan terjadi kerusakan, keburukan dan kerusakan. Wa minha, di antara hikmahnya juga ta'zimu khatari aqdin nikah, yaitu mengagungkan nilai dari akad pernikahan. Sebagaimana ini diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bahwasanya iddah itu tidak selalu tujuannya adalah melihat kebersihan rahim. Karena apa? Terkadang ada peristiwa seperti yang di zaman Nabi, begitu nikah, tahu-tahu suaminya meninggal padahal belum sempat menggauli istrinya. Apakah ada iddah? Tetap ada iddah. Bukan karena rahimnya tidak diketahui secara jelas isinya atau kekosongannya, tetapi ada hikmah kedua, yaitu menghormati ikatan pernikahan yang pertama. Jadi wanita ada kesempatan untuk menghormati suaminya yang meninggal dengan cepat itu dan seterusnya. Dan juga wanita diberi kesempatan di masa iddah untuk berpikir, menimbang, karena terkadang setelah ditinggal mati suami, namanya wanita boleh jadi kesepian, langsung menerima, padahal belum tentu pelamar yang datang ini baik. Perlu pertimbangan beberapa bulan, perlu lihat keadaan beberapa bulan. Jangan-jangan dalam jangka waktu berapa itu, sebulan 2 bulan ketahuan belang dari laki-laki ini. Nah, makanya tunggu dulu, masa iddah, masa kesempatan untuk berpikir, merenung, mempertimbangkan dan sebagainya. Boleh jadi kalau dia bersabar, datang pelamar kedua, ketiga yang boleh jadi lebih baik. Tidak asal menerima. Dan ini biasanya yang mengalami itu adalah yang kawin lambat, sebagaimana yang ma'ruf di Indonesia itu. Tapi di kalangan orang awam, kalau dia sudah sekolah tinggi, biasanya dia jual mahal. Maka kalau ada laki-laki datang, dia bersikap siapa saya, siapa dia. Tapi kalau sudah agak
tua sedikit, ada orang datang, maka dia masih mempertimbangkan lagi siapa dia, masih pertimbangan. Karena apa? Ini lihat karir dia, lihat oh saya kerja perlu ini perlu itu, belum pengen kawin. Tapi setelah jadi andar tuh, anak darah tua, akhirnya apa? Pakai prinsip siapa saja. Itu bahaya seperti itu. Terkenal di Indonesia kayak gitu. Makanya tetap apa? Mempertimbangkan baik-baik, musyawarah, istikharah dan seterusnya. Inilah diantara hikmah iddah untuk yang jadi janda tentunya kalau iddah ini. Kemudian disebutkan di sini waraf'i qadri, meninggikan kadar pernikahan. Jangan langsung pembatalan kemudian langsung kawin lagi. Ada masa. Wa idhari syarafih, menampakkan kemuliaan ikatan pernikahan. Ini ikatan yang kata orang apa? Sakral, yang suci. Wa minha, di antara hikmah dan rahasia iddah adalah tatwilu zamanir raj'ati lil mutalliq, yaitu memanjangkan masa rujuk untuk orang yang mentalak. Baik. Itu diantara hikmahnya, yaitu ada masa sampai berapa mungkin 4 bulan, 10 hari atau 3 kali masa haid dan sebagainya. Nah, orang yang mentalak masih diberi kesempatan. Soalnya kalau ternyata masa iddah hanya sebulan misalkan, kemudian wanita kawin, boleh jadi si laki-laki yang mencerai itu menyesal. Setelah sebulan amarahnya hilang baru menyesal. Makanya Allah masih memberikan masa 3 bulan barangkali, atau 3 masa haid, atau sampai 4 bulan dan seterusnya, untuk berpikir, kedua belah pihak sama-sama berpikir. Karena boleh jadi masa-masa pertama, bulan-bulan pertama masih saling marahan. Nah, setelah sekian lama baru mereka sadar, oh ternyata di relung hati saya masih cinta sama dia, saya masih rindu sama dia, masih banyak kebaikan dia, akhirnya kembali. Ini diantara hikmah kenapa masa iddah itu agak panjang. Disebutkan di dalam kisah nyata orang-orang Arab, ada seorang hakim yang bijak. Anak dulu baca waktu di Damaj, yaitu apa? Suami istri marah, kemudian apa? Mereka saling cerai, kemudian memfailkan itu ke pengadilan, inginnya langsung putus karena namanya sedang marah kan. Tapi hakim bijak, dan alhamdulillah pemerintah kita di sini dan rata-rata di tempat lain juga gitu ya, tidak langsung mencerai, tetapi apa? Dikasih masa-masa untuk berpikir, pertemuan pertama, pertemuan kedua, sidang ketiga, agar ada masa untuk mereka berpikir. Nah, kemudian hakimnya setelah mendengar dari kedua belah pihak, lihat ini sebenarnya mereka sama-sama baik, cuma mungkin apa istilahnya itu miscommunication atau apa, yang satu ayam satu itik agak beda sedikit kan, jadi susah dan seterusnya. Maka tapi sebenarnya mereka saling cinta. Saya tahu dari kalimat-kalimatnya sebenarnya begitu, cuma emosional atau apa. Akhirnya hakim coba cara terakhir, barangkali masih boleh. Sudah dikumpulkan di situ, kemudian coba sebelum saya beri keputusan, Anda tulis 10 kebaikan suami Anda. Nah, Anda tulis 10 kebaikan istri Anda. Tulis, diingat-ingat. Nah, ini baik biar ingat jasa orangnya itu, jasa temannya itu. Tulis pertama, tulis kedua. Setelah tulis kelima, masing-masing saling tengok. Nah. Setelah itu setelah menghadapi yang ke-10, akhirnya mereka dua-dua bilang, hakim, kami tak jadi cerai lah. Ingat kebaikan. Allah Ta'ala mengatakan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Baik. Nah, inilah di antara hikmah masa iddah, ada waktu untuk berpikir dan mengingat kembali. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qala hafidh qala rahimahullahu ta'ala, idla'allahu yandam, karena boleh jadi si suami ini menyesal. Fayakunu indahu zamanun yatamakkanu fihi minar raj'ah, sehingga si suami ini memiliki masa yang memungkinkan bagi dia untuk rujuk. Wa hadhihi hikmah dhahiratun fi iddatir raj'iyah. Hikmah ini nampak pada iddah yang masih mungkin untuk dirujuk pernikahannya, cerainya itu. Wa asyara ilaiha al-Qur'an. Al-Qur'an telah mengisyaratkan ke situ. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, boleh jadi Allah akan memperbaharui suatu perkara setelah itu, setelah masa itolak yang 2 kali itu. Dan yang ternyata tahu hikmah ini siapa? Fatimah bintu Qais, walaupun Umar tidak tahu. Ini menunjukkan boleh jadi orang yang sangat hebat ilmunya, ternyata apa? Ada orang yang dianggap kurang hebat ilmunya tahu tentang itu. Baik. Jadi yang penting adalah hujahnya, bukan sekedar ulama senior, ulama junior.
Tapi apa, lihat hujahnya kuat atau tidak, hujahnya benar atau tidak. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.